Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan belajar tentang perulangan di PHP. Dalam pemrograman PHP mendukung 4 jenis perulangan, yaitu for, while, do while, for is. Nah, yang pertama adalah perulangan for. Rumusnya adalah keyword for, kemudian parameter pertama adalah start, kemudian kondisi, yang ketiga adalah increment. Start adalah kondisi saat awal perulangan, jadi ini adalah inisialisasi sebuah variabel dari mulai apa akan terjadi perulangan. Kemudian kondisi adalah syarat perulangan tersebut terpenuhi. Kemudian increment adalah penambahan bilangan 1 sampai kondisi terpenuhi. Maka statement tersebut dijalankan. Nah, contoh perulangan for, misalkan sebagai contoh, jangan melakukan perulangan mencetak angka dari mulai 1 sampai dengan 5, yaitu kondisi pertama adalah inisialisasi I sama dengan 1, artinya adalah dimulai dari angka 1. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika I lebih kecil sama dengan 5, jadi selama I masih lebih kecil dari 5, maka dia melakukan operasi inkremental, yaitu I-nya ditambah 1. Jadi nanti munculnya 1 tambah 1 jadi 2, tambah 1 lagi jadi 3, sampai di sini 5. Kalau di sini 5, maka perulangan tersebut berhenti. Alternatif lain di dalam menulis perulangan itu bisa menggunakan for dan for. Kalau menggunakan for dan for, maka tidak menggunakan kurung-kurung awal dan kurung-kurung akhir. Jadi for tanda titik 2, kemudian for. Nah, contoh nested loop, yaitu for di dalam for, misal mencetak angka 10 ke samping dan kemudian mencetak angka 10 ke bawah. Nah, ini contoh jenis perulangan for di dalam for, atau yang disebut nested loop, perulangan bersarung. Kemudian perulangan do while, rumusnya adalah do, ada keyword do, kemudian while adalah keyword di mana kondisi tersebut sampai terpenuhi, maka dalam statement ini dilakukan perulangan terus. Contohnya adalah misalkan mencetak tulisan pemrograman web itu mudah. Sombong amat. Maka dimulai dari inisialisasi I diisi dengan angka 1. Jadi kondisi pertama I berupa angka 1. Kemudian di antara kalangan do dan while ada penambahan I sama dengan I plus 1. Sampai while-nya adalah I lebih kecil sama dengan 100. Selama I lebih kecil sama dengan 100 belum terpenuhi, maka dia akan memunculkan tulisan pemrograman web itu mudah. Kemudian penggunaan break dalam perulangan. Penggunaan break dalam perulangan berfungsi sebagai perintah kepada web server untuk menghentikan perulangan secara prematur. Jadi belum sampai pada kondisi yang semestinya. Misalkan sebagai contoh, ini ada perulangan untuk menampilkan angka dari 0 sampai 100. Jadi saat kondisi perulangan itu ketemu angka 13, maka akan berhenti. Biasanya penggunaan break diikuti dengan logika if untuk menentukan kondisi berhenti. Selama I belum ketemu 13, maka dia masih melakukan perulangan. Tapi ketika I sudah ketemu angka 13, maka dia tidak melanjutkan perulangan. Sebaliknya dengan continue. Kalau di dalam penggunaan continue, itu digunakan untuk menginterupsi satu iterasi perulangan di dalam PHP, kemudian melanjutkannya lagi. Ini digunakan untuk misalkan sebagai contoh mencari NIM atau nomor induk mahasiswa. Bila mana sudah diketemui, akan diproses, maka dilanjutkan untuk pencarian yang berikutnya. Itu salah satu contoh kasusnya. Nah, contohnya di sini ada perulangan mulai dari 0 sampai dengan 100. Kemudian jika ketemu I sama dengan 13, maka munculkan tulisan angka ini cuma mitos yang 13. Kemudian continue, maka dia akan melanjutkan perulangan. Yang perulangan yang ke-13 dia tidak. Nah, ini contoh hasilnya. Angka ini cuma mitos. Jadi yang 13
berhenti, kemudian dilanjutkan lagi yang ke-14 sampai seterusnya. Kemudian perulangan for each. Nah, ini sering digunakan untuk data yang bertipe array. Rumusnya adalah for each, nama array, kemudian diikuti dengan value. Baru di sini adalah statement value array-nya yang dicetak. Jadi nama array adalah nama dari array yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian value adalah nama variabel perantara yang berisi data array pada perulangan. Sebagai contoh, di sini ada array, ada variabel nama bertipe array, Andri, Joko, Sukma. Nah, nama array-nya adalah ini, nama, kemudian ini adalah value dari array-nya yang dicetak. Maka akan muncul nama Andri, Joko, dan Sukma. Kemudian bagaimana kalau array tersebut itu berupa array asosiasi? Kalau yang awal tadi contohnya ini adalah kan array biasa, jadi indeksnya dimulai dari ke 0. Kalau array asosiasi maka ada indeksnya. Maka rumusnya nama array, kemudian key, value. Key-nya adalah ini adalah array indeks, value-nya adalah nilai dari indeks array. Contohnya adalah misalkan sebagai contoh di sini ada variabel gender. Jadi indeks array-nya adalah L, jadi bukan 0. L itu menyatakan laki-laki, kemudian P menyatakan perempuan. Nah, kemudian kalau mau dicetak di dalam drop down list, maka kita menggunakan membuat sebuah variabel yang bernama select name gender, kemudian dilakukan perulangan for each. Nama array-nya adalah gender, kemudian as $k. $k-nya itu adalah untuk mengambil indeks. Jadi untuk mengambil L, mengambil P. Kemudian value-nya adalah laki-laki, perempuan. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam option, value-nya di sini adalah key, kemudian value. Jadi kalau misal form ini akan dimasukkan ke dalam database, maka input tipe yang dimasukkan adalah yang key, value hanya sebagai sebuah label. Nah, arti tanda titik sama dengan ini adalah penyambung atau penghubung di dalam string. Jadi nyambung select, kemudian perulangan option, dan ditutup dengan tag select. Kalau di echo hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini kalau di echo. Kalau di inspect elemen, maka optionnya L dan P. Nah, ini optionnya, key-nya L dan P. Nah, kemudian kerjakan ini untuk mengasah keterampilan Anda. Coba tampilkan 10 bilangan. Jika warnanya genap, maka tampilkan bilangan tersebut dengan warna hijau. Jika ketemu ganjil, maka tampilkan bilangan tersebut dengan warna merah. Kemudian yang kedua, coba buatlah perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 10, tapi diikuti dengan strip. Jadi 1, strip 2, strip 3, strip 4, dan seterusnya sampai 9 strip baru 10. Yang ke-10 itu tidak boleh menggunakan tanda strip. Nah, kemudian Anda yang ketiga coba latihan untuk menampilkan deret bilangan, perulangan. Nah, ini nested loop ini menggunakan perulangan bersarang. Yang ke kanan 1 sampai 10, ke bawah 1 sampai 10. Kemudian ditemukan dikalikan. Jadi contohnya 2 kali 2 4, nanti 2 kali 3 di sini diisi 6 dan seterusnya sampai bilangan tersebut ini penuh. Terima kasih.